Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-84. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao dan Duan Yue, mereka melakukan perjalanan ribuan mil dan tiba di pegunungan yang kaya dengan spirit Qi. Mendatangi sebuah tempat untuk menyerap Qi. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Siapa yang datang? Beraninya datang ke sekte 100 pedang miliknya." Yun Xiao mengerutkan kening dan membuang beberapa segel mantra. Kereta miliknya meledak menjadi cahaya biru dan menukik turun dari langit menghujam orang itu hingga terhimpit. Duan Yue memuji Yun Xiao yang sangat pandai mengendarai kereta terbang. Seharusnya Yun Xiao menargetkan mulutnya daripada kakinya. Yun Xiao tertawa menimpali. Ia sebenarnya memiliki keinginan untuk menghabisinya, tapi ia tidak berharap bertemu dengan seorang kenalan. Duan Yue sedikit heran, karena Yun Xiao mengenal orang itu. Ketika orang yang terjepit itu yang merupakan pemimpin sekte muda mendengar apa yang dikatakan Yun Xiao, dia mendongak dan menemukan Yun Xiao terlihat akrab, dan tiba-tiba matanya seolah akan keluar karena terkejut. Pemimpin sekte muda itu sebenarnya adalah pria yang ditemui Yun Xiao dalam perjalanannya ke pesta perayaan dari Haik Palace sebelumnya, Xiao Jian dari sekte 100 pedang. Begitu dia mengenali Yun Xiao, dia menjadi marah dan meraung. Ia tahu Yun Xiao. Yun Xiao adalah murid dari sekte Dayana. Beraninya seseorang dari sekte kecil menyakiti dirinya. Xiao Jiang meminta untuk orang-orangnya segera menangkap Yun Xiao dan Duan Yue. Dengan senyuman di wajahnya, Yun Xiao mengatakan bahwa ia belum melihat Xiao Jiang selama beberapa hari. Tetapi, Xiao Jiang masih terlihat sangat anggun seperti yang ia lihat. Mendengar ejekan itu membuat Xiao Jiang menjadi kesal memaki Yun Xiao. Beraninya Yun Xiao mengejeknya. Ia akan memastikan mengakhiri Yun Xiao hari ini juga, dan juga akan menghancurkan sekte Dayana. Para murid di sekitar mereka dalam kebingungan, tapi ketika mereka mendengar bahwa musuh berasal dari sekte Dayana, yang merupakan sekte rendahan, mereka menjadi bersemangat dan dengan penuh semangat juang. Mereka berteriak untuk melepaskan pemimpin sekte muda mereka. Mereka akan mengampuni dan membiarkan tubuh Yun Xiao tetap utuh. Jika Yun Xiao bijaksana, maka Yun Xiao dan Duan Yue harus berlutut meminta pengampunan. Para murid dari sekte 100 pedang memang bersemangat, memberi isyarat dan berteriak, tapi tidak ada yang berjalan. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan pria di samping Yun Xiao tidak terduga. Indra ilahi mereka tidak mengembalikan apapun ketika mereka mencoba untuk menyelidiki basis kultivasinya. Yun Xiao segera melirik ke arah mereka dan menanyakan, apakah mereka mengatakan untuk berlutut? Xiao Jiang masih menakut-nakuti Yun Xiao mengatakan bahwa tetua dari sekte 100 pedang miliknya berada di Martial Grandmaster. Ia memperingatkan Yun Xiao untuk tidak bertindak keterlaluan, atau Yun Xiao akan benar-benar dihabisi. Pupil mata Yun Xiao mengerut, angin dingin memancar dari tubuhnya, dan serangan spiritual meledak dari matanya, menembak ke segala arah. Semua orang terkejut. Rasa dingin yang pahit membuat mereka terkesiap. Dan mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepala mereka. Seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka menjerit saat ketakutan, meninggalkan kaki mereka. Dan mereka semua mulai berlutut tepat di hadapan Yun Xiao. Xiao Jian terlihat seolah membatu tidak percaya. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi dan pipinya. Yun Xiao mencibir, apakah ketika mereka mengatakan berlutut, maka mereka bermaksud berlutut di hadapannya? Cara sekte 100 pedang menyambut tamu benar-benar istimewa. Mereka semua boleh bangkit sekarang. Duan Yue memandang Yun Xiao dengan ngeri saat dia merasakan serangan spiritual juga. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, Martial Grandmaster bintang 7, dia merasa seolah-olah kepalanya diretas oleh sajam yang membuatnya berkeringat dingin.
Masing-masing dari 10 martial sovereigns di Heaven and Earth Power Chart tidak hanya mengembangkan seni bela diri ke puncak, tapi juga menguasai teknik tiada tara yang mengguncang dunia. Dan apa yang Yun Xiao andalkan untuk menjadi salah satu dari 10 penguasa bela diri teratas adalah teknik mata ini, yang menyerang pikiran dan sangat sulit untuk dipertahankan. Selama kekuatan jiwa musuhnya lebih lemah darinya, dia bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan nakal melalui matanya. Sebagai penguasa alkemis tingkat 9D kehidupan sebelumnya, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandingi kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwanya secara bertahap meningkat setelah menjadi alkemis tingkat keempat, kekuatan teknik mata Yun Xiao akhirnya muncul. Xiao Jian terjepit di bawah kereta, jadi dia tidak diserang. Dia meraung pada sekelompok murid dengan kaget dan marah. Ia juga memperingatkan Yun Xiao. Yun Xiao akan menyesal menyebabkan masalah di Sekte 100 Pedang. Pemimpin sekte dan sesepuh sedang berdiskusi di aula besar. Dan ketika mereka keluar, Yun Xiao akan dihabisi. Seorang murid mengancam sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Dahinya berkeringat. Yun Xiao tersenyum kecut ketika dia mendengar bahwa Xiao Jian terus mengatakan tempat itu adalah Sekte 100 Pedang. Tapi ia pikir, itu adalah tempat Haik Palis. Bahkan jika mereka semua pergi, Sekte 100 Pedang tidak punya hak untuk menempatinya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari aula besar Istana Agung. Ketika seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dan mengatakan, apa yang dikatakan Yun Xiao sangat masuk akal. Fetna roh dari Supreme Haik Palis adalah nadi bumi Sekte Dark Sun miliknya, yang telah ia pinjamkan kepada mereka. Sekarang setelah mereka pergi, wajar bagi dirinya untuk mengambil kembali tempat itu. Pria itu bernama Yuan Wei, pemimpin Sekte Dark Sun. Seseorang mengatakan, dapatkah Yuan Wei lebih tidak tahu malu? Apakah Supreme Haik Palis lebih dekat dengan Sekte Dark Sun atau kuil tanpa bentuk miliknya? Seorang lelaki tua yang mengikuti di belakang, lelaki pertama dengan ekspresi garang di wajahnya, itu adalah Yi Xing Wuzong, pemimpin kuil tanpa bentuk. Setelah itu, sosok berjalan keluar dan mencibir. Jika bicara soal jarak, apa itu lelucon? Seluruh Supreme Haik Palis berada di wilayah istana bawaan miliknya. Jika mereka bijaksana, pergi sesegera mungkin. Nama orang ini masih belum diketahui, karena di raunya ada kesalahan dalam penulisan cerita dari autornya. Tiba-tiba ada sebuah suara mengatakan, siapa Yun Xiao yang berani menyakiti putranya? Raungan marah keluar dari mulut seorang laki-laki tua dengan pakaian mewah. Tangannya dikelilingi oleh energi dan berputar, dan berkedip dengan busur listrik, dan dia tampak siap untuk meledak. Ia meminta untuk Yun Xiao segera melepaskan anaknya. Pria itu adalah Xiao Guang, ayah dari Xiao Jian. Xiao Jian yang melihat keberadaan ayahnya segera berteriak untuk menyelamatkannya. Dari kata-kata mereka, Yun Xiao langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum tanpa berkata. Kemudian ia mengatakan betapa meriahnya pertemuan mereka berempat. Apakah gunung roh atau tanah berharga milik orang yang tinggal lebih dekat dengannya dapat memiliki tempat itu? Keempat pria itu membenarkan dan berteriak hampir bersamaan. Mereka tidak memikirkan kekuatan Yun Xiao, tetapi aura samar yang bocor dari tubuh Duan Yue membuat mereka berempat tidak berani meremehkannya. Itu juga karena dia tidak yakin dengan kekuatan Duan Yue. Hingga pemimpin sekte dari Sekte 100 Pedang, Xiao Guang, menahan serangannya. Jika tidak, dia akan menghabisi Yun Xiao. Mata Yun Xiao dingin, dan dia berkata dengan senyuman mengejek. Menurut pendapatnya, pegunungan roh dan tanah berharga dari Sekte 100 Pedang, Sekte Dark Sun, kuil tanpa bentuk, dan istana bawaan semuanya sangat dekat dengan kota Martial Flame. Namun semua pria itu masih tidak mau mengerti dan meminta untuk Yun Xiao memanggil orang tuanya. Mengingat Yun Xiao yang masih muda dan bodoh, mereka akan memaafkan Yun Xiao kali ini. Mereka segera meminta untuk Yun Xiao pergi dari sana. Karena mereka yang tamak akan keuntungan haram, akan mendapatkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, mereka menanyakan sekali lagi, apakah Yun Xiao mengatakan bahwa Yun Xiao berasal dari kota Martial Flame? Ekspresi semua orang kini berubah drastis. Xiao Guang meneruskan, apakah Yun Xiao benar-benar seorang pemuda yang menghancurkan keluarga Xingyang? Baru-baru ini, insiden kota Martial Flame yang menghancurkan keluarga Xingyang telah melanda hampir seluruh kekaisaran Das Flame.
bahkan mencapai tempat-tempat lain di selatan. Penguasa kota Martial Flame Li Yunxiao adalah salah satu topik hangat yang dibicarakan oleh orang-orang biasa di jalanan. Yuan Wei mengatakan bahwa Martial Flame berjarak ribuan mil dari tempat itu. Apakah Yunxiao ingin menggali seluruh gunung roh dan membawanya kembali? Yixing Buzong sepertinya membenarkannya, tapi Martial Flame didukung oleh Thousand Research Tower, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia. Jadi mengapa Yunxiao masih ingin memperjuangkan sejumlah kecil sumber daya itu? Kepala biara kuil tanpa bentuk berpikir bahwa Martial Flame adalah cabang dari Thousand Research Tower. Tuan istana dari istana bawaan, bagaimanapun mengatakan bahwa Yunxiao adalah pemuda yang luar biasa. Jadi dia secara alami tidak peduli dengan tempat itu. Mengapa Yunxiao tidak membantunya? Dan Yunxiao akan menjadi teman istana bawaan selamanya. Dia hanya merayu Yunxiao di tempat itu, yang membuat tiga lainnya terlihat tidak sedap dipandang, terutama Xiao Guang. Melihat putranya yang masih berjuang di bawah kereta, dia berkata dengan suara yang dalam meminta untuk Yunxiao melepaskan putranya, dan mereka dapat membicarakannya setelah itu. Yunxiao mengangkat kakinya dari injakan di bawahnya yang merupakan Xiao Jiang. Yunxiao melirik Xiao Jiang. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap pria itu, tapi hanya kesal dengan kesombongannya. Dengan senyum tipis, dia membuang telapak tangan dan langsung menyingkirkan kereta itu. Kemudian dia tertawa mengatakan, ia tidak berpikir mereka berempat begitu miskin sehingga saling bertarung untuk tempat yang murah seperti itu. Mengapa mereka tidak bergabung dengan kota Martial Flame saja? Ia bisa memberi mereka semua kehidupan yang lebih baik. Itu membuat keempat pria itu terdiam. Sementara penguasa istana dari istana bawaan tersenyum canggung mengatakan, Yunxiao benar-benar bercanda. Mata Yunxiao menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin pula. Ia tidak bercanda dengan mereka, karena mereka berempat ada di hadapannya. Mereka dapat bergabung dengan Martial Flame bersamaan. Dengan melakukan itu, tidak akan ada lagi pertengkaran, dan pertempuran yang mematikan dapat dihindari. Tidakkah menurut mereka begitu? Dengan wajahnya yang berkedip-kedip, kepala biara kuil tanpa bentuk, Yixing Wuzong mengatakan, karena Yunxiao ada di sana untuk menengahi, ia tidak akan berdebat dengan mereka bertiga demi Yunxiao, dan menakupkan tinjunya, sambil berkata, ia akan pergi sekarang. Yuan Wei membenarkannya. Sekarang Yunxiao telah maju untuk menengahi. Mereka tentu harus menunjukkan rasa hormat kepada Yunxiao. Ia segera berpamitan dan mengatakan, masih memiliki banyak urusan untuk ditangani di sektenya, jadi ia akan pergi juga. Tapi tiba-tiba, Yunxiao berkata dengan dingin untuk menunggu. Itu membuat mereka semua terkejut keringat dingin. Karena mereka tidak tertarik untuk bergabung dengan Martial Flame, ia tidak bisa memaksa mereka. Tapi seperti yang mereka semua tahu, ia telah terlibat dalam beberapa pertempuran dengan keluarga Xingyang akhir-akhir ini. Dan itu cukup menguras tenaga. Takdir telah membawa mereka ke tempat sekarang berada bersama. Jadi ia ingin meminjam beberapa Primordial Stone. Penguasa istana dari istana bawaan tertawa, tetapi ada ekspresi enggan di wajahnya. Ia mengatakan bahwa Yunxiao pasti bercanda. Kota Martial Flame didukung oleh Thousand Research Tower, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia. Yunxiao mungkin membutuhkan hal-hal lain, tapi Yunxiao tidak akan pernah kekurangan Primordial Stone. Dalam hati pemimpin istana bawaan bergumam, ada apa dengan Yunxiao? Menghancurkan pintu untuk membuka pintu lain? Yunxiao juga tertawa menimpali. Ia paling membenci menceritakan lelucon. Jika mereka menganggap ia sebagai teman, mereka masing-masing akan meminjamkannya 50.000 Primordial Stone kelas menengah. Jika tidak, mereka tidak menganggapnya sebagai teman. Adapun mereka yang tidak menganggapnya sebagai teman, Yunxiao tidak melanjutkan ucapannya. Sebagai gantinya, mata Yunxiao menjadi dingin ketika dia mengatakan itu. Dan ketika dia mendengus, kekuatan spiritual yang tak terlihat keluar darinya. Tetapi Duan Yue menyebarkan auranya tepat waktu. Keempat pria itu semuanya adalah Martial Grandmaster bintang 1. Jadi setelah mereka diguncang oleh kekuatan jiwa Yunxiao dan merasakan kekuatan penekanan Duan Yue, wajah mereka menjadi pucat dan mereka terus melangkah mundur. Yunxiao meneruskan, apakah mereka ingin bergabung dengan Martial Flame atau meminjamkannya 50.000 Primordial Stone tingkat menengah? Jika menurut mereka persahabatan di antara mereka tidak sebanding dengan 50.000 Primordial Stone kelas menengah,
ia tidak keberatan memutuskan hubungan itu. Keempat pria itu terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka membaca dari mata Yun Xiao bahwa hidup mereka kemungkinan besar akan berakhir bersama jika mereka memilih untuk memutuskan persahabatan. Mereka berempat basah kuyup oleh keringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka telah bertemu dengan pemerasan yang begitu terang-terangan. Mereka yang cukup kuat untuk memeras mereka semua adalah tokoh dengan reputasi besar, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat berbuat apapun selain menuruti keinginan Yun Xiao. Mereka tahu telah diperas secara terang-terangan, tapi mereka tidak dapat berbuat apapun. Dengan menyimpan beberapa kantung primordial stone dalam cincin penyimpanannya, Yun Xiao mengatakan bahwa Supreme High Palace dan dirinya agak terhubung. Jadi ia akan meminjam situs lama mereka untuk sementara waktu. Yun Xiao segera memerintahkan mereka pergi. Ia juga meminta maaf karena tidak dapat mengantar mereka pergi. Keempat pria itu marah, tetapi hati mereka juga dipenuhi rasa takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membuang kereta mereka dan pergi bersamaan. Mereka keluar untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Namun mereka tidak hanya menderita penghinaan pada akhirnya, tapi juga berhutang kepada seorang 50.000 batu primordial kelas menengah. Untuk sekte kecil seperti mereka, itu dianggap sebagai kerugian besar. Setelah keempat pria itu pergi, Duan Yue berkata dengan marah, apakah Yun Xiao benar-benar serakah sampai tidak menghargai kulitnya? Ia tidak berpikir Yun Xiao begitu miskin. Bagaimanapun, Yun Xiao adalah penguasa kota, dan ia mendengar Yun Xiao didukung oleh Thousand Resort Tower. Apakah itu benar? Yun Xiao menggelengkan kepalanya mengatakan, tentu saja itu palsu. Jika ia didukung oleh Thousand Resort Tower, apakah ia masih harus berusaha keras untuk mengumpulkan Primordial Stone? Di dunia ini, bagaimana seseorang bisa berkultivasi tanpa batu primordial? Dia menemukan bahwa setelah dia memulai mengolah teknik tempering tubuh tiran, batu primordial yang dibutuhkan untuk naik satu tingkat beberapa kali, atau bahkan belasan kali lebih banyak dari kehidupan sebelumnya. Dan setelah perjalanan ke Laut Selatan, hatinya tenggelam sepenuhnya. Dia telah sepenuhnya menyerap spirici dari pohon kunwu yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Namun dia hanya berhasil maju satu ranah utama. Jika jumlahnya yang sama dari spirici diberikan kepada prajurit biasa, selama tubuhnya bisa menahan, ada kemungkinan besar mereka sudah menembus untuk menjadi Martial Grandmaster atau bahkan Martial Supreme. Dia mulai merasa bahwa tubuhnya adalah jurang maut. Jika itu terus berlanjut, dia tidak akan mampu membeli batu primordial yang dia butuhkan untuk mengolahnya suatu hari nanti. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Ao Changkong bagaimana dia berkultivasi ke puncak penguasa bela diri. Apa yang disebut tubuh kedagingan yang tak terkalahkan benar-benar dibangun di atas gunung batu primordial? Yun Xiao menghela nafasnya pergi. Ia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, karena Ao Changkong dapat melakukannya mengapa dia tidak. Duan Yue juga terkejut dengan sifat kultivasinya. Hanya negara adidaya yang memiliki teknik kultivasi yang memakan sumber daya seperti itu. Yun Xiao bukan murid dari negara adidaya itu, bukan? Yun Xiao mendengus dan mengatakan ia harap bisa, tapi ia takut tidak ada kekuatan yang akan membawanya masuk. Yun Xiao mengeluarkan kapal Blue Wolf di udara. Dia berdiri di atas kapal dan terbang, mengelilingi seluruh Supreme High Palace, menyelimuti seluruh bangunan dengan indera ilahinya. Segera dia menemukan lokasi esensi Gunung Roh. Mata Roh Qi ternyata adalah gudang kayu di sudut Supreme High Palace, tempat Yun Xiao dibawa ketika Ma Tinhye mengadakan perjamuan terakhir kali. Ada ekspresi aneh di wajah Yun Xiao saat seberkas cahaya keemasan keluar dari dahinya dan berubah menjadi tablet batu yang tingginya sekitar 1 meter di udara sebelum jatuh ke bawah. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-84. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.